Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Binti Thaibatul Munah dari Prodi PAUD semester 7 IAIN NU Metro Lampung. Nah, kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran pada anak usia dini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah desain eksterior dan desain interior yang diampu oleh Bunda Leli Ferdiana Dayat. Nah, Bunda, ternyata banyak sekali metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, kali ini saya akan membahas 9 metode yang digunakan dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama ada metode bercerita, yang kedua ada metode bercakap-cakap, yang ketiga ada metode tanya jawab, yang keempat ada metode karya wisata, yang kelima ada metode demonstrasi, yang keenam ada metode bermain peran, yang ketujuh ada metode eksperimen, yang kedelapan metode proyek, dan yang kesembilan adalah metode pemberian tugas. Nah, kali ini saya akan mengupas tentang metode karya wisata. Nah, membahas mengenai metode karya wisata. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan karya wisata? Jadi metode ini adalah salah satu metode yang sering sekali digunakan pada saat puncak tema. Nah, salah satu metode yang sangat diminati oleh anak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan karya wisata? Jadi metode ini dilakukan dengan mengajak siswa mengunjungi suatu objek secara langsung untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh di dalam kelas. Pembelajaran dengan metode ini dapat dilakukan dengan melaksanakan kunjungan ke kebun sekitar untuk melihat macam-macam tanaman, melihat macam-macam bunga, melihat macam-macam binatang, dan sebagainya. Melalui kegiatan ini, anak-anak dapat melihat, mengenal, mengamati secara langsung objek-objek yang sedang dikunjungi. Selain itu, dengan karya wisata, anak-anak memperoleh kesempatan untuk menumbuhkan minat tentang suatu hal, meningkatkan perbendaharaan kata, menambah pengetahuan, dan memperluas wawasannya. Jadi, dalam kegiatan karya wisata ini dilakukan di luar lembaga sesuai dengan tema yang sedang dibicarakan dalam bentuk puncak tema. Biasanya dalam tema binatang, anak-anak dapat diajak ke kebun binatang. Jika kebun binatangnya jauh, bisa kita lakukan dengan mengunjungi peternakan-peternakan yang ada di sekitar sekolah. Lalu tema-tema tanaman. Nah, anak-anak bisa diajak ke kebun sekitar untuk mengetahui apa saja yang tanaman yang ada dalam kebun tersebut. Apa saja tanaman-tanaman yang ditanam dalam kebun tersebut. Lalu dalam tema profesi, anak-anak dapat berkunjung ke kantor polisi, ke rumah sakit, sekolahan, dan lain-lain. Dalam tema transportasi, anak pun dapat diajak ke stasiun kereta, bisa juga ke pelabuhan atau ke bandara dan sebagainya. Nah, dalam metode karya wisata ini ternyata banyak sekali manfaat-manfaat dan tujuannya. Jadi manfaat dalam metode karya wisata yaitu anak-anak akan memperoleh pengalaman belajar secara langsung dengan menggunakan seluruh panca indera, sehingga apa yang diperoleh dari lapangan dapat lebih berkesan dan pada gilirannya anak lebih lama mengendap di memori anak. Jadi anak lebih paham, lebih senang, dan anak-anak pun lebih dapat menerima apa yang didapatnya dalam memori tersebut. Nah, untuk tujuan metode karya wisata bagi anak yaitu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengamati, mengobservasi, memperoleh informasi, mengkaji dunia secara langsung seperti binatang, tanaman, dan benda-benda yang ditemui saat karya wisata. Lalu dengan berkarya wisata, anak-anak memperoleh kesempatan untuk menumbuhkan minat tentang suatu hal, meningkatkan perbendaharaan kata, menambah pengetahuan, dan memperluas wawasannya.
Jadi banyak sekali ya Bunda untuk manfaat dan tujuan-tujuannya. Nah, untuk selanjutnya untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh di dalam kelas. Lalu pembelajaran dengan metode karya wisata dapat mempengaruhi seluruh aspek perkembangan. Nah, ini yang sangat penting ya Bunda. Jadi dalam metode karya wisata ini dapat mempengaruhi semua aspek, seluruh aspek. Yang pertama, aspek kognitif melalui karya wisata, yaitu panca indera dapat bekerja dengan optimal. Kemampuan kognisi anak akan dapat berkembang terutama dalam kemampuan berpikir konvergen, divergen, dan evaluatif, dan hal yang dapat memperluas wawasan anak. Lalu dalam aspek bahasa meningkatkan perbendaharaan kata, menambah pengetahuan dan wawasan pengetahuannya anak. Dalam fisik motorik, dalam perkembangan fisik motorik, kegiatan karya wisata dapat meningkatkan perkembangan motorik anak, terutama motorik kasar yang meliputi berjalan, berlari, atau melompat, berenang, dan sebagainya. Untuk sosial emosionalnya, dalam sosial emosional, kegiatan karya wisata dapat melatih kemandirian anak dan juga kerjasama antar individu untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek. Yang kelima, moral agama. Kegiatan karya wisata ini mengandung nilai-nilai keagamaan mengenai ciptaan Allah, dan kita sebagai umatnya harus senantiasa bersyukur menjaga kelestariannya. Nah, untuk metode karya wisata ini ternyata ada kelebihan dan kekurangan dalam metode karya wisata ini. Untuk kelebihan metode karya wisata, kelebihannya yaitu menerapkan sistem perkembangan modern yang memanfaatkan lingkungan nyata sebagai sumber belajarnya. Jadi sumber belajarnya itu langsung dari lingkungan yang nyata. Lalu bahan yang dipelajari di sekolah akan lebih relevan jika dikaitkan dengan kenyataan dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, kegiatan perkembangan yang dilakukan dapat lebih menstimulasi minat dan kreatif anak. Untuk kekurangannya sendiri dalam metode karya wisata ini, yang pertama memerlukan mempersiapkan yang melibatkan banyak pihak, terutama dari orang tua, kepala sekolah, dan orang-orang sekitar yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang. Kita jauh-jauh hari ya Bunda sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Lalu seringkali unsur rekreasi menjadi lebih dominan jika dibandingkan dengan kegiatan pengembangan yang telah direncanakan. Iya betul. Memerlukan pengawasan yang cukup ketat terhadap gerak-gerik anak di perjalanan ataupun di lapangan. Untuk langkah-langkah pelaksanaan karya wisata ini, tahap pertama mempersiapkan karya wisata. Tentukan tujuan karya wisata yang berkaitan dengan konsep materi yang akan disampaikan. Jadi kita tentukan dulu di mana kita akan melakukan karya wisata. Yang kedua, diskusikan dengan anak mengenai manfaat dari kegiatan karya wisata dan objek apa sajakah yang sudah dikenali maupun yang belum mengenai lingkungan alam sekitar. Yang ketiga, kemukakan prosedur karya wisata yang akan dilakukan secara bertahap dari awal sampai akhir. Nah, untuk tahap yang kedua, untuk pelaksanaan karya wisata, anak didik mulai melakukan karya wisata dengan bimbingan dan pantauan dari guru. Yang kedua, pendidik membimbing anak didik yang melakukan karya wisata. Yang ketiga, pendidik mendorong supaya peserta didik berbuat aktif dan antusias dalam kegiatan karya wisata. Yang keempat, evaluasi dilakukan oleh pendidik selama kegiatan karya wisata berlangsung. Untuk tahap yang ketiga, mengambil kesimpulan kegiatan karya wisata. Untuk mengambil kesimpulan yang ada waktu kegiatan tersebut, yaitu anak memberikan laporan hasil kegiatan karya wisata yang sudah dilaksanakan. Misalnya seperti anak ditanya, apakah yang ditemui saat karya wisata tersebut
Lalu laporan diskusi bersama. Laporan diskusikan bersama di bawah bimbingan pendidik. Kita diskusikan apa saja tadi yang kita temui, apa saja yang kita jumpai, dan bagaimana kita sebagai pendidik memberikan penjelasan kepada anak didik tersebut. Kesimpulan-kesimpulan dari hasil karya wisata harus sederhana dan terarah. Adapun kegiatan karya wisata yang harus dilakukan meliputi pengecekan peserta. Hal yang paling penting yaitu pengecekan peserta sebelum dan sesudah dilakukan perjalanan menuju objek yang dituju, lalu kegiatan pada saat sampai di tujuan, persiapan pulang, pengecekan peserta, perjalanan pulang kembali ke rumah. Oke Bunda, dalam metode karya wisata mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.